Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Muhammad Qasim, NIM 27024 dari program studi Sistem Informasi. Dan kali ini saya akan mempresentasikan ya proposal dari Project Based Learning yang telah saya dan grup saya buat ya, yaitu dari grup 2 dengan judul mengoptimalkan potensi AI untuk masyarakat melalui edukasi kesadaran, adaptabilitas, dan kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi cerdas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya dulu ya, kenapa kita mengambil judul tentang AI. Yang pertama, kita melihat ya bahwa kemajuan AI ini sudah membawa perubahan yang begitu besarnya ya dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya di bisnis dan juga pendidikan gitu. Nah, salah satu riset ya pada 2018 yaitu dari McKinsey Global Institute itu memperkirakan ya bahwa AI dapat berkontribusi ya memproyeksi hingga 13 triliun dolar gitu terhadap ekonomi global gitu di tahun 2030. Nah, namun kesenjangan digital ya khususnya di Indonesia itu masih menjadi tantangan gitu, di mana hanya sekitar 22% atau 23% penduduk Indonesia itu belum terhubung ke internet gitu. Ini data dari APJI ya di tahun 2022. Nah, selain itu, pemahaman masyarakat ya tentang keamanan data dan juga pemanfaatan AI itu tergolong masih rendah gitu. Hanya sekitar mungkin 71% yang menggunakan internet gitu di negara berkembang ini. Nah, permasalahan lainnya dari proyek yang mau kita kerjakan itu yang sudah kita kerjakan itu berkaitan dengan SGD nomor 9 gitu, yaitu industri, inovasi dan juga infrastruktur. Yaitu dengan ya kesenjangan digital ya serta rendahnya literasi teknologi cerdas di masyarakat gitu. Itu permasalahan utamanya. Nah, dampak dari hal tersebut adalah ya ketidaksetaraan akses teknologi, kemudian resiko penyalahgunaan data ya, data pribadi, kemudian kurangnya nih kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan AI gitu. Nah, oleh karena itu dari grup 2 ya, saya dengan pendidikan yang inklusif dan juga berkualitas, itu menurut kami akan menjadi kunci gitu dalam mengatasi tantangan ini dan juga sejalan ya dengan SDG nomor 9. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah yang kita bawa ya dari proyek ini adalah yang pertama itu kita mau tahu ya apa saja faktor yang menyebabkan kesenjangan digital di masyarakat Indonesia gitu, dan juga gimana sih dampaknya terhadap akses dan juga pemanfaatan teknologi AI ini gitu. Yang kedua, bagaimana ya tingkat pemahaman masyarakat tentang keamanan data dan juga privasi online serta apa saja kendala yang mereka hadapi dalam mengakses informasi yang aman dan juga efektif. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita mau tahu sejauh mana program edukasi yang ada ya saat ini itu mampu meningkatkan kesadaran dan juga keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi AI ini ya secara bertanggung jawab gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah kita mau tahu apa sih peran atau kolaborasi berbagai pemangku kepentingan ya seperti pemerintah, lembaga pendidikan, atau sektor swasta ya dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemanfaatan teknologi cerdas ini gitu atau AI ya yang inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, yang terakhir rumusan masalah yang ingin kita kita cari tahu adalah bagaimana strategi edukasi yang efektif ya dan bisa dirancang untuk meningkatkan nih adaptabilitas masyarakat terhadap AI ya perkembangannya juga serta kita mau mengurangi resiko yang terkait dengan penggunaan AI gitu. Nah, kemudian dari
Tadi ya terkait SGD, BGA, judulnya ya mengoptimalkan potensi AI untuk masyarakat melalui edukasi, kesadaran, adaptabilitas, dan kolaborasi ya dalam pemanfaatan teknologi cerdas. Dan latar belakang yang sudah saya sebutkan ya tadi terkait masifnya penggunaan AI dan juga rumusan masalah yang kita bawa. Di sini saya mewawancarai ya seorang teman sekaligus pekerja ya yang bekerja sebagai product designer dan dia itu sudah sangat sering ya menggunakan AI untuk pekerjaannya gitu. Nah, ini adalah hasil temuan saya ya mewawancarai teman saya yang bernama Dani. Jadi yang pertama adalah AI ini udah menjadi bagian penting gitu di kehidupan sehari-hari dan bisa memberikan kemanfaatan yang signifikan gitu. Nah, salah satunya adalah dari hasil diskusi kita, AI itu bisa menjadi teman berpikir gitu untuk membantu individu atau organisasi mendapatkan ide-ide barunya gitu. Nah, AI juga memungkinkan gitu ya terkait proses brainstorming gitu atau mencari ide yang biasanya itu bisa dilanjut ya, di refine atau disempurnakan uh, sama penggunanya gitu atau manusianya. Nah, ini juga menjadi peluang besar ya untuk karyawan, mahasiswa, pelaku UMKM supaya bisa meningkatkan produktivitas mereka gitu. Nah, kemudian yang saya temukan ketika melakukan diskusi adalah terkait eh, literasi digitalnya. Nah, ini adalah salah satu tantangan ya, di mana ketika kita menggunakan AI, kita itu harus paham gitu ya terhadap fiturnya, kemudian etikanya, serta kemampuan menyaring informasi yang dihasilkan oleh AI gitu. Karena AI sendiri itu kan dari sistem gitu ya. Nah, sistem itu bisa bias dan hasilnya itu terkadang tidak sesuai gitu apa yang seharusnya ada. Nah, dari kita sebagai pengguna atau manusianya itu harus bisa menyaring hal tersebut. Nah, kemudian tantangan yang kedua yang kita temukan adalah terkait adaptabilitas teknologinya itu sendiri atau AI-nya ya, di mana banyak inovasi dengan AI dan masyarakat itu perlu nih tetap relevan di mana ya setidaknya mereka harus mendapatkan mendapatkan pelatihan ya teknologi supaya eh, hal-hal seperti tidak tahu cara menggunakannya atau istilah gaptek itu bisa berkurang gitu. Nah, kemudian terkait AI ya dan juga identitas nasional. Nah, AI ini yang seperti saya sebutkan di poin kedua, AI itu bukan manusia gitu. Mereka hanya sistem dan mereka nggak tahu nilai-nilai kita itu seperti apa. Nah, sehingga kita ya sebagai pengguna dan juga khususnya masyarakat Indonesia itu harus bisa menyaring informasi supaya tetap sesuai ya dengan norma dan juga budaya lokal di Indonesia. Nah, dari situ kita melihat bahwa kolaborasi ya untuk pemanfaatan AI itu harus dan perlu dilakukan gitu ya, di mana sinergi antar individu ya atau komunitas dan juga institusi ya itu bisa menjadi pendukung nih dalam pemanfaatan AI secara maksimal dan luas gitu. Di mana salah satu contohnya itu bisa membangun ekosistem mungkin ya, ekosistem dalam mendukung penggunaan AI gitu. Nah, yang terakhir adalah dari semua hal yang kita temukan, kita merefleksi eh, dengan bagaimana cara pemanfaatan AI yang bijak gitu. Nah, di sini kita menyadari bahwa edukasi ya, kemudian adaptabilitas dulu terhadap teknologinya dan juga kolaborasi yang kuat. Nah, AI ini bisa menjadi pemberdayaan bagi masyarakat secara luas gitu. Nah, dan juga ini juga bisa meningkatkan kualitas hidup ya, di mana uh, waktu kita menjadi lebih efisien dan kita mengusahakan bahwa apa yang kita kerjakan kemudian kita minta bantu AI itu tetap selaras ya dengan nilai-nilai nasionalisme kita gitu di Indonesia. Nah, dari temuan yang saya temukan, saya
mungkin mempunyai sekitar 3 ya solusi atau juga grup kami tawarkan ya terkait pemanfaatan AI dan juga proposal project learning-nya adalah secara aplikatif. Yang pertama kita harus setidaknya mengkampanyekan gitu ya kesadaran terkait AI ini gitu. Nah, kampanyenya ini kita bisa menggunakan platform digital ya, contohnya melalui media sosial, webinar, dan juga mungkin platform pembelajaran gitu untuk meningkatkan pemahaman terkait AI gitu. Dan saya rasa dan yakin ini sudah banyak gitu, tapi hanya mereka yang punya akses terhadap sosial media atau teknologi lanjutan yang tahu ini gitu. Masyarakat luas saya rasa belum terlalu familiar. Nah, dari situ kita bisa nih memberikan atau menyediakan panduan praktis ya atau studi kasus agar masyarakat itu bisa nih menggunakan AI secara inovatif dan juga etis gitu. Nah, dari kampanye yang pertama, saran yang aplikatif kedua adalah terkait edukasi dan juga literasi AI-nya nih. Jadi kita perlu ya, khususnya pemerintah atau institusi pendidikan menyediakan ya yang namanya program edukasi AI yang mencakup manfaatnya, etika, dan juga bagaimana cara menyaring informasinya gitu. Jadi mungkin dapat berupa eh, guidebook gitu ya, atau tata cara. Nah, dari situ kita juga bisa memberikan pelatihan nih dan juga lokakarya digital bagi UMKM atau mahasiswa ya, dan juga pekerja profesional ya, supaya bisa meningkatkan pemahaman dan juga keterampilannya menggunakan AI gitu. Nah, yang terakhir, eh, secara aplikatif mungkin kita bisa memberikan pelatihan ya, menyambung poin yang kedua terkait keterampilan teknologi ini gitu. Jadi programnya itu kita fokuskan misalkan ya untuk menganalisis data, mengotomatisasi bisnis, dan juga mungkin kita bisa memberikan pembelajaran ya berbasis AI gitu. Nah, selain itu supaya masyarakat makin berminat ya, mungkin kita bisa juga memberikan semacam sertifikasi ya penggunaan AI atau workshop praktis ya, menyambung yang sebelumnya supaya masyarakat ini bisa lebih cepat lagi beradaptasi dengan perkembangan teknologi ya di dunia kerja gitu. Apalagi AI ini sekarang sedang masif-masifnya gitu ya perkembangannya. Nah, dari situ saya merefleksikan bahwa eh, saat melakukan penelitian ini dan juga menganalisis ya pemanfaatan AI-nya dalam kehidupan sehari-hari, saya menyadari bahwa teknologi ini ya AI itu bukan sekedar alat bantu, tapi juga sebagai katalis ya di mana perubahan besar itu bisa terjadi gitu. Jadi AI ini bisa menawarkan efisiensi, kemudian kreativitas, peluang baru, tapi juga di sini eh, menuntut ya tanggung jawab bagi penggunanya gitu, supaya melakukan atau menggunakannya secara etis. Nah, dari sini saya juga sadar bahwa adaptabilitas itu eh, bukan opsi lagi gitu. Jadi masyarakat atau manusianya bisa bersifat acuh, tapi menurut saya ini adalah kebutuhan atau kewajiban. Jadi karena AI berkembang terlalu cepat dan eh, sangat cepat ya, kalau kita nggak siap itu pasti akan tergerus gitu dengan zaman atau teknologi. Jadi ini adalah hal yang niscaya. Jadi secepat atau selambat-lambatnya pasti akan terjadi gitu. Misalkan AI itu menggantikan manusia. Nah, dari sini saya merefleksikan juga bahwa potensinya sangat besar, kemudian eh, tantangannya juga kemungkinan sangat besar. Maka dari sini saya menyoroti pentingnya kolaborasi gitu ya. Jadi AI bukan tentang pemanfaatan individu biasa gitu ya, secara terpisah masing-masing, tapi bisa juga nih sebagai masyarakat atau pemerintah supaya bisa membangun ekosistem yang mendukung AI ya secara bijak dan juga bertanggung jawab gitu. Sehingga dari sini kita semua tetap dapat relevan ya
terhadap perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi khususnya di AI ini gitu. Dan terakhir saya menyadari bahwa AI ini pada dasarnya netral gitu, bisa memberikan keuntungan dan juga bisa memberikan dampak buruk gitu. Nah, manusianya ini yang menggunakan itu yang harus menjadi pengendali utama gitu ya. Jadi eh, dengan cara kita mungkin ya memperkuat nilai-nilai nasionalisme kita dan juga budaya lokal gitu. Jadi ini pengingat juga bagi saya bahwa teknologi itu bukan hanya inovasinya, tapi juga soal gimana saat kita menggunakan kita tetap bisa mempertahankan ya identitas dan juga nilai-nilai eh, yang kita junjung tinggi gitu. Jadi kita nggak asal-asalan menggunakan AI, semisal kayak untuk menggunakan wajah orang lain gitu ya, AI dan lain sebagainya. Nah, dari refleksi ini saya makin yakin bahwa sangat penting ya untuk edukasi, kemudian adaptabilitasnya, kemudian regulasinya dan juga kolaborasi itu jadi fondasi utama nih supaya AI ini bisa jadi solusi yang benar-benar memberikan manfaat gitu ya. Jadi bukan hanya tren teknologi sesaat yang digunakan gitu. Nah, kesimpulannya adalah dari eh, proyek yang saya dan grup saya lakukan, AI ini bisa ya membuktikan potensinya sangat besar gitu ya. Jadi bisa memberikan efisiensi, produktivitas, dan juga kualitas hidup gitu ya jika memang benar menggunakannya. Nah, cuma di Indonesia itu ya kita tahu bahwa ada ketimpangan infrastruktur teknologi, kemudian literasi digital masyarakatnya yang rendah, kemudian yang ketiga masih kurang nih kolaborasi antar pemangku kepentingan ya, pemerintah, swasta dan juga akademisi, dan juga mungkin ya di Indonesia itu masih bisa dibilang resisten gitu terhadap perubahan teknologi ini gitu. Nah, hal ini atau proyek ini ya itu menegaskan bahwa AI itu harus bisa kita arahkan gitu supaya bisa memperkuat identitas nasional kita ya dan juga nilai-nilai kebangsaan kita gitu. Jadi sebagai teknologi yang netral, AI itu bisa dibilang perlu pengendali yaitu manusianya itu sendiri gitu supaya penggunaannya itu bisa selaras ya dengan Pancasila dan juga kearifan lokal ya dan juga kepentingan masyarakat luas. Nah, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Eh, Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Agus dan juga Pak Isna sebagai dosen dari mata kuliah karakter building ya kewarganegaraan di kelas saya di LBA yang telah mengajarkan banyak materi dan semoga ilmu yang diberikan ya bisa bermanfaat bagi saya dan juga mahasiswa lainnya. Selain itu terima kasih banyak juga kepada grup 2 yang selama satu periode ya telah kooperatif dan juga berkontribusi dalam proyek ini. Saya Muhammad Qasim dari NIM 27024366634 program studi Sistem Informasi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.